satu lagi Bang, jangan pernah percaya sama YouTuber. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kenapa saya ke Bang Jo? Akhirnya dari sekian YouTuber yang saya pantau, sama saya juga setuju dengan abang. Yang paling utama di trading ini saya pikir psikologi juga sih ujung-ujungnya, sama MM. Ya. Jadi saya lihat yang paling santai itu ya Kang Jo. Demi koreksi diri ya saya telepon Kang Jo, ya kan, saya tanya dulu. Ini baru videonya bang. Videonya ya, aduh segan kali guys. Awalnya, jadi aku coba praktekkan Pak. Memang sebenarnya 2-3 buat per hari. Kalau kita tonton Kita sambil lihat PDF, kita sambil nonton video edukasi kan lebih nyambung. Makanya ada yang komplain kemarin di grup kan, cuma PDF aja, lo kan ada video edukasi. Kalau cuma, ada lagi yang ngomong cuma lihat gambar PDF aja, mana paham. Lalu sambil nonton video edukasi, makanya itu video buat apa dikasih. Jadi semua grup nih itu mereka saling sharing profit sama saling sharing strategi. Strategi kayak jarang ada. Di 21 jarang ya. Kalau di grup lain ada. Kayaknya kan VIP 4 juga jarang. Jadi sebenarnya grup itu kita pakai buat kalau kita OP di SS, di screenshot. Terus kalau profit kita share ke grup sambil kita kita jelasin alasan OP-nya. Kenapa saya buy, kenapa saya sell. jadi seperti itu bisa untuk Memang harus seperti itu. walaupun sesama member gitu ya. Memang harus seperti itu. Nah, kalau loss, kita share ke grup, kita tanya, ini kenapa loss ya? Gitu. Pasti kan ada yang tahu. Itu sih Pak, saya sendiri kan berpikir nanti kalau saya begitu apakah tidak terlalu maju melanggar Nggak ada yang dilanggar justru. oke seperti yang bilang kawan-kawan kan undang-undang grup jadi makanya saya Enggak. harus jumpain abang jadi kalau nanti saya tak kemana-mana Nih, supaya jangan fungsinya grup apa? Ya kan? Kalau misalnya kita share grup tele yang baru, ya kan? Berarti itu bikin grup di dalam grup. Etikanya di mana? Etis dong. Ya kan? Kita nggak bisa begitu. Saya sebagai admin pun nggak boleh seperti itu. Malah lebih nggak boleh. Karena ini kita bikin. banyak eser kan. Makanya saya kick. Jadi ada itu yang apa? Kirimnya sinyal masa depan kan itu. Jadi kita itu ya namanya di grup itu kita pakai untuk saling sharing strategi. Kemarin saya di grup berapa ya? Ada yang nyindir begini. Sebenarnya sih gini ya. Saya kan share OP saya, makanya saya sekarang nggak mau share lagi OP saya. Kenapa? Bukannya saya nggak mau berbagi, tapi saya share OP yang dilihat sama teman-teman itu nominal OP saya, bukan penjelasan saya. Padahal saya udah share OP saya selalu kasih penjelasan. Kenapa saya buy? Kenapa saya sell? Selalu ada penjelasannya. Tapi ada yang nyindir saya grup 4 kalau nggak salah. Ini grup ini nih. Ada yang nyindir saya. Dia sorry grup 2. Ada yang nyindir saya. Grup 2 ada yang nyindir saya begini. Alah mau ngapain pamer outfit doang katanya. Loh, kok pamer outfit ya jadinya ya.
kalian baca penjelasannya dong. Iya betul. Kalau saya nggak kasih penjelasan, boleh disebut pamer opini. Betul. Tapi kalau ada penjelasan kenapa saya sell, kenapa saya buy, tujuannya apa dulu, makanya harus dinilai. Jangan kayak bocah ngomong nggak jelas. Iya dong, berarti ada tujuannya dong. Betul. Saya foto berikut penjelasan, kenapa buy, kenapa sell. Berarti tujuannya apa? Kita sebagai teman satu grup itu ya ibarat satu rumah. Boleh dikatakan saudara, kita berbagi lah. Kan nggak rugi kalau berbagi. Tapi kalau berbaginya akhirnya bikin grup, ini ada yang salah. Acara dalam acara. Nah, ini udah salah dong. Nggak bisa ditoleransi kalau kayak begitu. Kan selama ini kan saling berbagi, terus mau terabar, saya diamin. Kan saya diam. Tapi kalau udah bikin grup, saya nggak bisa diam. Pasti saya hajar. Karena nggak etis. Iya dong. Saya lihat gimmick yang sering bersering. Tele, kan ada. Ada tele. Ada. Apa nggak lihat ya? Ada. Aku udah screenshot. Ada grup tele dia bikin. Nah, itu maksudnya apa coba? Ada sempat baca, tapi kayaknya apa bang? Binance katanya, bukan Binance itu. Saya nggak mau tahu dia mau bikin apa, tapi yang jelas kalau dia udah bikin grup tele sendiri lagi, ini udah nggak bener. Contohnya itu Hengki ya. Ya, saya kick Itu langsung. Hengki. Yang kemarin Hengki namanya. Jadi bukan cuma di grup 23 aja yang saya kick, banyak yang saya kick. Banyak. Saya nggak mau tahu. Nah, ini kan grup tele. Iya. Itu kan link grup tele. Bukan Google Meet. Saya pikir yang Google Meet itu, yang Bukan. terakhir itu. Bukan. Dia bikin grup tele di dalam grup. Bikin Iya. grup di dalam grup. Lu maksudin apa sekarang? Iya. Ini kalau udah share Boleh dinamakan kan itu kita buat lain ya. penyusup namanya kan gitu. Boleh saya bilang penyusup. Oh. Cuma saya kemarin nggak mau, makanya sebenarnya gini loh, kalau mereka paham ya, saya masih nahan diri, saya coba sabar, saya nggak mau pakai bahasa kasar. Kalau saya mau ceplos-ceplos, saya udah pakai bahasa penyusup sebenarnya. Dan sebenarnya saya nggak salah juga kalau bilang penyusup. Lu bikin grup di dalam grup, berarti lu punya niat beda. Jelek kan gitu. Iya dong, tanda Iya. kutip, lu penyusup. Nah, itu dia. Tapi saya masih nggak mau pakai kata penyusup kan, nggak ada kata-kata saya seperti, saya masih jaga bang, saya masih jaga mulut, jaga etika. Di grup kami kan saya lihat sih kan ada dua itu yang ada Pintar, itulah sama Filipa, satu lagi yang sudah bit. Abang tahu David kan? Ada satu lagi David. Jadi orang ini yang selalu kasih sinyal. Nggak masalah, kasih sinyal nggak salah. Saya lihat bagus gitu. Jadi tadinya saya pikir kayaknya ini udah senior ini. Nggak masalah. Sekarang kalau misalnya kayak saya kasih sinyal kan, baik, sel, nggak apa-apa. Tapi di dalam grup dong. Lu jangan bikin grup lagi. Jangan tarik dong kan gitu. Iya kan? Lu bikin grup tersendiri. Ini salah. Kan awal-awal kan saya nggak pernah merecokin kalian. Saya biarin aja. Mereka mau buy sell. Saya diemin aja. Cuma saya pantau aja. Kok tiba-tiba ada link grup? Nah ini udah salah. Saya kick dong. Betul. Saya nggak mau tahu. Karena ada link grup. Saya kick. Nah akhirnya kan pada nggak terima kan. Merasa yang biasa kasih sinyal itu saya kick. Ada yang marah-marah. Ya, saya nggak mau tahu. Ya, jadinya. Saya cuma bilang kalau kalian merasa saya kaku, merasa nggak cocok di grup ini, silakan kalian pindah grup. Saya nggak melarang. Itu hak kalian. Kan ada yang ngajak bicara hak. Ya silakan. Saya nggak melarang kan. Saya nggak membatasi hak kalian. Kalian mau keluar dari grup, silakan. Saya bilang. Berarti kan saya bebasin. Kalian punya hak pilih dong. Kalian mau keluar aja, silakan. Mau bertahan di grup, silakan. Saya kan nggak larang. Tapi jangan bicara lagi hak kalau saya udah ngeluarin kata itu. Karena itu sudah hak pilih kalian. Saya kan kasih hak pilih. Kalian mau keluar karena nggak betah, silakan. Mau bertahan di grup, silakan. Saya nggak larang. Ya kan? Kotori grup di dalam. Betul. Nah, saya udah ngomong kata-kata begitu, masih ada yang ngomong kami punya hak dong. Iya. Hak apa lagi? Itu udah hak. Iya. Hak kalian udah saya serahkan. Iya. Hak admin juga ada, kewajiban admin juga ada kan gitu. Saya jaga grup, Iya. ya kan? Ada yang indikasi penyusup, ya saya sikat.
Itu kan kewajiban saya, dan saya punya hak juga. Saya dikasih hak untuk kick siapapun yang dianggap betul. Sesuai dengan aturan main kan. Ya, ya kan? Nah, kalian mau share strategi, kalian mau buy sell, saya nggak pernah larang. Tapi tolong tetap di dalam grup. Itu kan grup itu disediakan untuk kita saling berbagi, Sharing. ya kan? Kan saya jelasin panjang lebar itu kan di situ kata-katanya itu aja kan, saling berbagi. Grup itu kita pakai untuk Banyak, grup berapa yang paling banyak begitu? cuma grup 2-3 itu. Kalian aja ya? Karena banyak masternya, Yang banyak lain nggak ada masalah ya? bacotnya. Yang lain nggak ada masalah? Ada sih tapi sedikit. Enggak. Justru kayak yang Hengki, kayak yang itu ya. Justru teman grup yang info ke saya. Itu saya nggak tahu loh. Teman grup yang info ke saya, Pak Edi, ini ada yang share link nih. Langsung saya masuk grup, saya sikat. Tapi kalau yang di sana, ya saya nangkap sendiri sebenarnya. Memang ada share link dia ya. Link grup loh. Masa bikin grup di dalam grup? Lu mau ngomong apapun itu udah nggak ada pembenarannya, ya kan? Etikanya di mana? Etis nggak nih? Ini loh Pak. Ya jujur, saya sendiri kan masih barunya ini. Apa yang harus kita lakukan dari awal sampai seterusnya supaya suatu saat Gini, Bisa profit konsisten gitu. gini bang ya. bisa pintar lah gitu kan. Kalau kan jadi suhu ya, misalnya Sebenarnya gini, kalau trading itu nggak butuh pinter-pinteran, nggak butuh banyak strategi. Yang kita butuhkan adalah psikologis dan MM. Prinsip di trading untuk jaga psikologis, ya kan? Yang penting MM bagus, oke? Nah, kalau MM dari Kang Jo itu 0,5% dari saldo. Kalau menurut saya mau lebih bagus lagi, jangan 0,5, 0,125 itu lebih bagus lagi. Aman banget buat psikologis. Misalnya depo 10 juta, ya, OP-nya 14.000. Itu kita waktu OP itu udah kayak akun demo, nggak ada tegang-tegangnya sedikit pun. Kompen level 2 pun nyaman, karena kelihatan saldo. Yang bikin kita gemeteran apa? Kita pas kita lihat saldo itu udah menipis, tangan udah gemeter. Mau klik buy sell-nya itu udah gitu kan. Tapi kalau kita kompen level 2, saldo masih kelihatan gede, itu momen klik aja. Aku biasa K3 gue stop. K3 Kompen loss. 3 ya. Kalau gua ya, kompen level 2 gagal, saya stop. Nanti 1-2 jam kemudian baru buka lagi market, saya cari lagi momen untuk kompen level 3. Kompen level 3. konten level 3 itu ya. Ya, tapi saya cari momen. Aku balik dari level 1. Kan langsung digantung Kenapa? Gini. karena OP perdana ya. Nah, enggak kan? Jadi kenapa saya berhenti di kompen level 2? Berarti artinya kita loss 3 kali berturut-turut. Ya. Betul? Ya. Kalau loss 3 kali berturut-turut, ini udah tanda tanya. Kenapa? Berarti market ada sesuatu nih. Market nggak sesuai sama strategi kita. Kalau kita terusin bahaya. Bisa jadi nggak terkompen. Lebih baik kita berhenti dulu sebentar, ya kan? Nah, kalau saat kita berhenti sebentar itu, pertama kita memulihkan psikologis kita. Mental kita bisa terpulihkan. Yang kedua, market membaik. Berharap sesuai lagi sama strategi kita. Berharap seperti itu. Nah, kalau misalnya saya kompen level 3 masih gagal, saya stop lagi. Nanti lanjut lagi, saya cari lagi momen untuk kompen level 4. Hajar lagi. Apa ya? Kompensasi dapat ya. Berharap marketnya itu sesuai sama strategi kita. Yang bikin kita loss itu karena market lagi berubah. Lagi liar, lagi berlaku kebalikan,
lagi di bawah atau lagi di atas kan yang gini-gini itu yang selalu Itu jangan main Pak. Market yang dihindari itu sebenarnya tiga kalau aku. Yang pertama, candle itu naik turunnya terlalu cepat. Kedua, terlalu banyak suku, panjang-panjang bodinya itu pasti nggak masuk lagi. Yang ketiga itu market sideways, Pak. Itu jarang main. Kalau saya sama abang yang tadi justru ngincarnya sideways. Karena sideways itu kompennya gampang masuk. Kalau aku ngejar tren supaya aku bisa ngebom. Nah, kalau sideways best ya, itu di PDF ada pola double pattern. Yang di halaman 1 itu, yang 2 hijau sell. gini yang gini-gini ya. Kira. Nah, itu kalau lagi sideways best itu bisa dipakai. Tapi kalau lagi uptrend downtrend jangan dipakai itu. Itu nggak akurat. Jadi sebenarnya gini, pola candle di PDF itu kan banyak. Abang jangan lahap semua lah. Abang pakai demo, abang pilih 2 atau 3 pola aja. Dari 2-3 pola itu, dari banyak pola itu, abang pilih 2 atau 3 pola yang menurut abang itu yang akurasinya paling tinggi. Karena pasti beda-beda. Saya senangnya misalnya kayak abang yang tadi itu, dia senangnya double pattern polanya. Jadi dia OP hanya di double pattern. Ketika ketemu itu ya. Ya, kalau nggak dia nggak OP. Dan itulah bagi dia golden moment. Ya. Nah, kalau saya kan pasti beda lagi. Bang Sinurat beda lagi. Ya kan? Semua pasti beda-beda loh. Nah, jadi Bang Sinalahi bisa juga punya pola andalan sendiri, golden moment sendiri. Sudah ada sih sampai saat ini. Nah, dari pola di PDF itu kan banyak. Kita pilih aja 2 atau 3 buat pegangan. Nah, setiap ketemu momen itu baru kita OP. Pasti aman, Bang. Tapi masalahnya sabar atau enggak? Saya sendiri justru Bang, itu masalah saya. Saya sampai saat ini ya, selama hampir menuju 2 bulan lah kenal dengan Bruno. Sesungguhnya kalau sampai 7 kali OP, saya masih bisa pastikan. Tapi dilanjutin. Tapi ketika menuju, Ya, makanya. jadi hand kan? Nah, itu karena kenapa? Abang nggak pernah hitung pasti. Abang harus dihitung. Kalau misalnya abang coba hitung, abang biasa OP berapa? 14.000 sih. 14.000. Masih deposit 1 juta ke bawah kan? Ah, apalagi deposit 1 juta ke bawah, abang harus hitung. Abang OP 14.000. Profit kan sekitar berapa tuh? 11 ribuan ya? 11 ribu. 3 kali profit itu udah 33.000, Bang. Ya kan? Stop. Sehari 3 sesi, berarti 9 kali profit. 100.000 loh, Bang. 1 bulan tuh 3 juta. Harus dihitung 1 bulannya, Bang. Jangan hitung 1 kalinya. Jadi aku duluan ya, mengantar barang. Saya sendiri sih Nanti Bang. sadar sih. Aku OP 70.000. Siap. Gas terus. Ente sebenarnya belum Makanya yang saya bilang apa? Trading itu nggak usah pintar. Yang penting psikologis dan MM-nya. Asal abang psikologis dan MM-nya udah bagus, itu bisa profit konsisten, Bang. Cukup dengan 2-3 pola, abang udah bisa profit konsisten. Yang penting psikologis dan MM. Makanya Kang Jo itu di YouTube ataupun saat kita edukasi selalu menekankan psikologis dan MM. Betul. Dia nggak tahu menekankan strategi. Kenapa? Karena memang yang paling utama itu psikologis dan MM. Lu mau punya strategi sebagus apapun, psikologis nggak bener, MM nggak bener, tetap aja hancur. Tetap hancur. Oke, hati-hati. Oke. Nanti kumpul-kumpul lagi lah ya. Iya, gereja. Nanti kumpul-kumpul lagi. Salam profit. Pasti hancur, Bang. Mau punya strategi sehebat apapun, karena nggak ada strategi 100%. Ingat. Jadi kalau nggak bisa ngatur psikologis, nggak ada pengendalian diri, abang kan termasuknya nggak ada pengendalian diri. Udah menang 7 kali, udah profit 7 kali masih mau lanjut. Kan tamak jatuhnya. Pengendalian dirinya jelek berarti. Nah, itu yang harus diperbaiki, Pak.
Jadi kalau menurut abang, kalau bisa diamankan ini psikologi sama MM ini bisa nggak kira-kira kita konsisten Profit pasti konsisten. atau WD konsisten nggak? Bisa. Ini mungkin terus-terusan kan? WD terus. Pokoknya asalkan psikologis dan MM-nya bagus, saya jamin bisa profit konsisten dan WD konsisten. Tapi abang punya segudang strategi bagus, oke? Tapi psikologis atau MM-nya jelek, salah satu aja dari psikologis atau MM yang jelek, saya jamin hancur. Punya duit segudang pun habis. Percaya sama saya, Bang. Cobain aja. Betul. Udah coba kok. Udah coba. Pasti hancur. Kenapa? Saya bukan cuma ngomong. Ini pengalaman pribadi saya, Bang. Saya udah ngalamin semua itu. Justru saya itu sharing sama Kang Jo, saya telepon. Kok saya bodoh kali, saya bilang. Kawan-kawan di grup bisa profit, saya kok loss terus ya? Saya bilang. Kang Jo bilang apa? Sebenarnya Kang Edi ini strategi nggak ada kekurangan apa-apa. Malah teman grup, ya kan, nggak ngerti strategi, itu taunya dari Kang Edi. Kata Master Jo, ya kan? Nah, kenapa Kang Edi bisa depo konsisten? Karena nggak ada pengendalian diri. Asalkan Kang Edi bisa perbaiki pengendalian dirinya, ya kan? Bisa, pasti bisa WD konsisten. Dan akhirnya saya coba perbaiki semua. Psikologis saya sama MM saya perbaiki semua. Sekarang ya lumayan. Saya walaupun OP 28 sehari bisa dapat 600.000 sampai 1 juta. Kenapa? Karena saya MM-nya bagus. Psikologis juga lumayan gitu. Satu hari bisa berapa kali naik? Nggak pasti. Nggak pasti. Tapi yang pasti tergantung market juga dan yang jelas itu saya menganut sistemnya Kang Jo. 3 kali profit saya stop. 3 kali profit. Nah, tapi berapa kali OP-nya ya nggak bisa ditentuin kan, kadang-kadang kompen. Kalau kompen kan berarti lebih dari 3 kali kita OP. Kan? Jangan salah. Kalau kompen itu malah kita profit lebih gede. Tapi kalau bisa menghindari kompen, jangan kompen. Nah, untuk menghindari itu balik lagi ke psikologis, Bang. Untuk menghindari kompen, ya kan? Setiap kita mau OP, kita wajib sabar nunggu momen. Nah, sabar balik lagi psikologis, sabar. Pengendalian diri. Psikologi semua, Bang. Mau ngomong apapun, itu pasti balik lagi psikologis dan MM. Sabar nunggu momen. Psikologis. Bener nggak? Supaya menghindari kompen, supaya menghindari loss. Ya kan? Nah, punya strategi bagus, tapi nggak mau sabar nunggu momen, pasti loss, Bang. Nggak ada strategi 100% masalahnya. Pengen nembak terus ya. Kecuali kalau kita punya strategi 100%, beda lagi ceritanya. Pada dasarnya enggak. Nggak ada. Kang Jo aja nggak pernah mengakui kalau beliau punya strategi 100%. Tapi selama kita punya psikologis dan MM yang bagus, kita nggak takut itu. Iya. Loss bisa dikompen. Satu lagi, Bang. Jangan pernah percaya sama YouTuber. Profit. Atau yang parlay profit. Ya kan? Itu tidak mungkin dilakukan tiap hari, Bang. Jadi kita lihat di YouTube kan, Nah, 150.000 jadi 3 juta dalam setengah jam di sana kan. Nah, itulah yang yang itu kan. sebenarnya gini, dulu Kang Jo kan nggak pernah bikin video kayak gitu. Tapi terakhir ini kenapa beliau bikin? Karena beliau terus ditantang sama orang. Iya. Itu yang pertama. Nah, sebenarnya setelah Kang Jo bikin video ini pun, Kang Jo galau. Kenapa saya tahu? Kang Jo telepon saya, Pak Edi, ini video di-share ke YouTube nggak ya? Nah, Kenapa? Kalau saya share, saya dosa loh. Karena nipu pemula. iya. Udah tipu sih, tapi mengganggu psikologi. Iya, termasuk nipu sebenarnya. Pemula kan ibaratnya gini loh, anak kecil yang belum tahu.
Anak kecil yang belum tahu dong, yang masih polos. Itu kan pemula. Itu masih polos. Ya kan? Lihat begitu tergiur kan? Bener nggak? Jadi tertipu, terpancing. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kenapa saya bilang Jo? Akhirnya dari sekian YouTuber yang saya pantau, sama saya juga setuju dengan abang. Yang paling utama di trading ini saya pikir psikologi juga sih ujung-ujungnya, sama MM. Ya. Jadi saya lihat yang paling santai itu ya Kanjo. Itulah alasan saya kenapa sama dia. Dan saya tahu kenapa dia santai. Orang Sunda. Ya Sunda itu ya santai kan. Ya, ya. Keras lah, sama kerasnya lah ya. Sama kerasnya lah. Itu yang buat saya memilih ke Kang Jo kan. Itu dulu. Yang kedua, saya lihat Kang Jo itu selalu secara umum ya, lebih banyak dia berbicara tentang candlestick dan pola. Ya kesimpulan saya sampai hari ini, Makanya seperti yang abang share di Google, dasarnya adalah pola kan. iya, Pola candle. Dan pola candle ada penciptanya. Nah itu dia. Candle-candle itu ya polanya. Pola itu kan dasar, iya. ya kan? Makanya itu yang penting. Makanya Itu dasar banget. jujur itu yang buat saya short dengan Kang Jo. Jadi saya lihat ada sesuatu yang istimewa di dia, di yang lain tidak ada gitu. Jadi dia menguasai candlestick. Saya lihat di situ spesifikasinya. Dia paham karakteristik candlestick itu, ya, pola-polanya. Jangan salah, Kang Jo selain lihat pola candle, beliau juga lihat pergerakannya. Kang Jo itu mengutamakan karakteristiknya si candle. Karena memang pembentukan candle itu kan dari candle-candle sebelumnya. Makanya bisa lanjut bentuk candle yang baru. Makanya dia pelajari karakteristik si candle-candle yang terjadi. Sampai detik ini 20 juta udah ada saldo. Jadi saya kan depo konsisten ini kan. Sesekali sih pernah juga sih ya, withdraw kan, ya untuk menghibur hati lah kan. Kita bayangkan lah statistiknya ya, kita bayangkan lah, kita pokoknya deposit kita lupakan. Yang withdraw ini yang kita ingat ya. Betul. Nah, yang kalau saya tanya sama, saya tidak tahu sih sebenarnya jawabannya, tapi kadang-kadang kita butuh Benar. penegasan juga. Sungguhkah kita bisa withdraw konsisten suatu saat di trading binary option ini? Bisa. Saya jawab dengan yakin bisa. Bisa. Karena saya pernah dengar dia bilang 90% ya orang akan gagal. Memang. Hanya 10% yang Memang. Dan di grup Kang Jo sendiri, memang seperti itu terjadinya. ya saya juga pantau itu kan. Makanya kita harus nilai kata-kata orang, ya kan? Kalau Kang Jo, dia tidak ada yang ditutup-tutupin. Dia ngomong apa adanya. Betul. 90% orang gagal. 10% orang berhasil, ya kan? Tapi kalau orang lain, dia pasti bilangnya 90% yang sukses, 10% yang gagal. Supaya apa? Bener nggak? Betul. Jualan obat. Kalau Kang Jo nggak pernah jualan obat. Dia bukan sales. Dia ngomong apa adanya, ya kan? Kalau A, B. Bahkan saya bilang tadi, dia mau upload video itu pun yang barbar, dia galau. Dia bahas dulu sama saya. Ini di-upload jangan. Karena kalau saya upload, kasihan pemula, Pak. Karena mereka pasti akan terpancing dan akan rusak psikologis mereka. Iya. Mereka pasti rusak. Saya bilang, kalau master nggak upload pun, di YouTube udah banyak yang seperti itu. Dan master kalah set udah pasti. Karena kenapa? Rata-rata orang Indonesia memang hobinya ya yang jelek-jelek gue begitu. Yang instan-instan gitu. Iya. Orang ibarat Kalau diajarin bener itu malah susah. ibarat mikir. Iya. Orang Indonesia rata-rata kalau Langsung lihat diajarin yang bener malah untungnya. susah.
Tapi kalau diajarin yang jelek-jeleknya, cepet. Ya itu sih bang. Jadi saya jujur, walaupun masih deposit terus, ya saya nggak nyesal sih sebenarnya. Karena saya tahu saya belum main MM yang benar gitu loh. Ya itu tadi contohnya. Saya tahu. Jadi ya saya Udah ke kasir, mau klik Iya. withdraw, Iya. tapi malah jadi dimainin dan habis. Jadi yang salah siapa nih, binomo atau abang? ya kan saya Atau youtubernya. makanya saya lambat bang. Ini sorry ya. Saya kan sebelum kesini tadi main. Dilihat istri. Profit katanya. Profit ini 150. Kirimlah ke Indonesia aku katanya. Udah sempat tuh out kan. Ya udah, saya buka lagi. Kayaknya mantap pasarnya kan. Jadi kemudian dulu limpul kan. Oh, diparlekan. Iya, karena kemenangan ini 150 kan. Kita parlekan Iya, dulu, iya. mudah-mudahan seperti yang di sana-sana itu kan gitu. Yang diparley berapa? Limpul, Ah, los. oke. Artinya gini, kita main banyak. Di parley ini kan sebenarnya bahasa Inggris ya ini. Iya. Sebagian. Kalau judi bola kan ada partai-partainya kalau parley. Jadi gini sebenarnya, tapi ini pemahaman saya juga masih baru. Cuman karena ada bahasa Inggris saya tahu mungkin puluh kali maksudnya kan gitu. Jadi gini bang, parley ini kalau menurut saya, sebagian kalau kita tanpa memikirkan aturan-aturan yang harus dipikirkan, kita mainkan. Nah, dan biasanya menurut yang saya tangkap ya, itu kemenangan kita sebelumnya, bukan uang kita nyata, uang deposit kita. Jadi contoh kayak saya tadi kan modal 200, udah berubah jadi 350, saya kan udah profit ini 150 ribu. Jadi udah close, udah tutup semua sama handphone, buka lagi. Mau main ini, kalau menurut FM, ya saya paling besar 14 ribu mainnya karena modal cuma 300 ribu. Tapi kepikiran, ya kan yang soal untung itu bukan uang saya, itu kan keuntungan. Kalaupun rugi, nggak apa-apa. Mainkan aja sekali fokus, untungnya kan. Kita terus limpur sekalian atau limpur. Nah, saya pikir itulah parley ya. Jadi seperti itu. Kenapa orang kan seperti itu? Ya harapannya supaya meledak. Itulah yang 100 ribu jadi 3 juta kan gitu kan. Yang kan kita pernah upload dari 1 juta dari 100 juta kan. Nah, karena 1 juta naik jadi 1.800.000. Naikkan lagi 1.800.000 bisa jadi katakanlah 3 juta. Naikkan lagi jadi 4 juta. Naikkan lagi jadi 8 juta. Nah, 8 juta. Wah, udah jadi 15 juta. Kalau kalah habis kalian itu. Kalah kembali nol. Jadi sudah pasrah, memang itu risikonya. Kenapa kita pasrah? Ya kok bukan uang saya kok, kan gitu kan. Tapi kalau memang berhasil, kaya raya kita. Ada bisa kita kan. Jadi gini ya, pemahaman parley, kita boleh parley, tapi harus pakai modal aman. Sebenarnya ada dua cara. Pertama, mungkin bisa kita, misalnya OP dulu 14.000, dapat 11.000. Iya. OP lagi 14.000, dapat lagi 11.000. Berarti udah profit 22.000. 22.000 itulah yang dipakai untuk parley. Kita parley. Kalau 22.000 itu profit. 22.000 plus yang profitnya, kan ada tuh yang total jumlahnya. Nah, itu aja terus. 17.000 itu. Loss nggak usah kompen, stop. Jangan dikompen. Karena kan Nah, kita udah langsung habis kunci tadi ya. karena kan kita nggak rugi apapun. Yang selalu bang menentukan Uang profit. saya, loss, nggak sabar lagi, nggak tahan berhenti. Oke, atau minimal Kompen dilanjut. lagi ya. Dilanjut, kan angkanya udah tertulis di sini kan, ya tinggal nekan aja kan udah. Nah, Itu yang salah. selalu bikin saya hancur. Itu yang salah, Bang. Jadi harusnya gini, Bang. Abang kan udah profit cepet limpul. Limpulnya di parley kan. Tadinya niatnya itu. Iya, Kalau loss, berarti Abang tetap profit cepet kan? Ya udah selesai gitu loh. Ya, dari aplikasi. Selesai, tetap profit kok. Betul. itulah yang susah. Tapi kalau profit, Abang teruskan aja. Iya. Tapi jangan terlalu panjang juga. Kalau udah level 3, ya kan, sukses di parley level 3, stop aja. Karena berat, Bang, jujur berat banget. Iya, betul. Jadi jangan salah. Gini,
Kang Jo pun dia bikin video parlay gitu, itu bukan dalam satu kali. Hati-hati. Makanya Kang Jo sebenarnya dia berat untuk share ke YouTube. Itu nggak bisa. Makanya begini, kalau ada yang berani bilang dia mampu, ya kan, main barbar setiap hari dan profit tanpa kompen, buktiin secara langsung. Tunjukin dong. Jangan cuma video. Kalau video bisa hari ini gagal, ya tinggal hapus saja videonya. Iya kan? Videonya hapus aja, buang aja. Besok bikin lagi video. Gagal lagi, hapus aja videonya. Besok bikin lagi. Berhasil, ya itu yang diupload ke YouTube. Nah, penipuan sebenarnya, Bang. Nah itu kan ditantang kemarin, dibilang di Ahmad Jo, siapa yang bisa tanpa komplain, saya kasih 100 juta kan katanya dia Iya. lagi. Buktiin, tapi ya jangan dalam satu hari ya. Karena saya pun pernah, saya sebagai muridnya Kang Jo pun, sekali-sekali saya bisa profit tanpa komplain. Bisa. Karena kebetulan marketnya lagi sesuai. Tapi kalau sanggup ya dalam seminggu berturut-turut tanpa komplain, Itu udah itu baru masternya master. masker itu. Tapi nggak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Jangan melakukan pembohongan publik. Jangan, itu penipuan. Menipu psikologis orang, menghancurkan psikologis orang. Itu penipuan publik. Jadi abang sendiri udah berapa lama ini main trading itu? Saya belum tahu lama. Saya trading itu berawal dari, saya pun sebenarnya sama abang. Saya nggak percaya sama trading begini. Saya anggap ini adu nasib, judi. Sama saya bang, saya nggak mau juga. Nah, cuman berhubung pandemi COVID, usaha saya hancur bang. Saya bingung mau kerja apa. Orang perusahaan semua juga pada goyang Iya, betul. gara-gara COVID. Betul. Mau mulai usaha apa? Usaha yang sudah jelas saya jalanin dan udah jalan bagus. Bahkan saya buka cabang. Saya lagi buka cabang nih bang, baru 1 bulan kena pandemi COVID langsung ambruk semua bang. Cabang ambruk, yang lama ambruk semua. Akhirnya saya bingung, nah kawanku ajak aku untuk trading di All in Trade. Saya bilang enggak lah, itu bukan dunia saya. Cuma kata kawan saya, nggak apa-apa, saya punya kawan baik, nanti kita bisa belajar sama dia. Sudahlah, saya coba bang. Ternyata setiap hari ditanyain, kapan ketemu kawan kamu? Nggak pernah ada bang, nggak pernah ada. Akhirnya saya cari di YouTube, itu kan banyak tuh YouTuber. Saya nggak, ini ada video jangan sebut namanya lah ya. Tapi yang jelas saya join beberapa grup, ya kan. Ada yang di Makassar, ada yang di mana-mana lah, pokoknya lah Jakarta ada. Tapi saya nggak sebut nama ya. Oke. Nah, semua itu hanya terabar, tanpa edukasi. Sementara saya niatnya join grup adalah saya pengen dapat edukasi ilmu. Karena kenapa? Kita logikain aja. Nggak mungkin selamanya kita berharap bantuan orang. Kita harus mandiri. Jangan nunggu disuapin terus. Nanti kita jadi bayi gede. Betul? Nah, akhirnya saya itu keluar masuk grup banyak. Keluar masuk grup banyak dan loss-nya pun banyak. Kenapa? Karena terabar di grup-grup yang pernah saya masukin itu nggak ada yang tanggung jawab. Loss kabur. Loss ditinggalin. Nah, akhirnya waktu itu saya udah loss lumayan gede. Lalu saya sempat putus asa. Lanjut atau enggak nih? Saya bingung. Dilanjut, saya nggak ada yang ngajarin, sama juga saya nyumbang duit. Betul. Ya kan? Berarti kita duitnya dibuang-buang. Mendingan kita sumbangin aja daripada kayak begitu. Jualan sumbangin lebih jelas. Kan gitu. Setelah itu
saya pikir-pikir lagi, tapi loss saya udah banyak. Mikir ke situ saya nggak ikhlas bang, nggak rela aku. Akhirnya udahlah, coba cari YouTuber lagi. Saya nonton YouTube lagi, ketemulah trader Sunda, Kang Jo. Udah binomen ya. Enggak, Olim Trade. Olim Trade, trader Sunda. Iya, iya. Nah, waktu itu saya nonton, terus akhirnya saya pikir begini, oke, ini untuk terakhir kalinya saya join trader Sunda. Kalau trader Sunda masih sama dengan grup-grup sebelumnya yang hanya trabar tanpa edukasi, saya akan berhenti dari dunia trading. Karena berarti fix tidak ada grup afiliasi yang mengedukasi. Semuanya hanya membisniskan member. Buat apa kita di bisnis orang, masa mau? Bodoh kali kita. Betul. Di bisnis orang. Akhirnya saya coba masuk ke grupnya Kang Jo. Trabar pertama ini beda, saya bilang, karena selain Kang Jo bilang buy dan sell, beliau juga sambil jelasin kenapa buy, kenapa saya sell, ya kan? Berarti kita dapat edukasi. Nah, disitulah saya mulai, oh ini beda. Dan ada video materi gratis, ada PDF gratis. Nah, dari situ saya belajar. Tapi masih depo konsisten. Nah, curhatlah sama Kang Jo. Kang Jo bilang, sebenarnya Kang Edi itu secara strategi nggak ada kekurangan apapun. Karena saya lihat di grup, teman-teman nanya apa, yang jawab nggak perlu saya. Kang Edi udah bisa menjawab. Berarti Kang Edi itu udah paham semua strategi saya. Gitu katanya ya. Iya. Nah, kenapa bisa loss? Kenapa bisa depo konsisten? Karena tidak ada pengendalian diri. Kang Edi itu nafsu. Cobalah perbaiki dulu psikologisnya. Kang Edi udah bagus, psikologisnya yang jelek. Perbaiki itu. Nah, disitulah saya coba perbaiki. Nah, kebetulan di grup 16 OT itu ada satu kawan. Dia itu belajarnya begini, dia pakai akun demo. Dan saldonya dihabisin. Hanya sisa $10. Nah, hanya sisa $10. Dia bikin perjanjian ke diri sendiri, ini tidak boleh loss dan tidak boleh habis. Kalau habis tidak boleh refill. Kan demo bisa refill kapanpun. Habis isi lagi, isi lagi, semaunya. Jadi yang $10 itu harus Kembangkan. dikembangkan. Tidak boleh isi ulang. Nah, kalau kita udah bikin janji ke diri sendiri, mau nggak mau kita serius. Kita mainnya pun seperti akun real. Mau nggak mau kan? Nah, dari situlah saya belajar. Ada pengaruhnya ke psikologi saya, jadi saya juga lebih sabar lagi. Tadinya nggak sabar juga ya, biasa. Darah Medan kita, darah Batak kita main keras punya kita main keras kita. Ajar terus, ya kan? Nah, dari situ saya belajar sabar, mengendalikan diri juga, belajar terus. Nah, terus akhirnya setelah mulai merambah ke binomo pun, waktu itu karena beda lagi binomo sama Olim Trade. Dari marketnya kita lihat marketnya pun udah beda. Nah, belajar lagi dari nol. Saya pakai demo, belajar lagi. Jadi sebenarnya ya akun demo itu tergantung pemakaian kita, penggunaan kita. Kalau kita menggunakan dengan baik akun demo, itu bisa jadi bahan untuk latihan, wadah untuk latihan kita. Tapi kalau kita buat mainan, ya karena kita anggap itu uang ecek-ecek, ya otomatis akun demo itu nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Jadi akun demo berfungsi atau enggak tergantung ke kita diri kita sendiri. Kita pakai dengan baik dan benar atau enggak. Kalau kita pakai dengan baik dan benar, akun demo itu sangat berfungsi karena bisa melatih psikologis kita. Mau bisa mengasah psikologis kita sebenarnya. Nah, saya belajar pilih untuk jadikan pola andalan. Karena kan PDF dari Kang Jo itu banyak, pola candlenya. Nah, dari situ saya pilih beberapa pola aja, ya kan. Nah,
setiap OP saya setiap ketemu pola itulah baru saya OP. Jadi emang sabar menunggu itu ya. Ya, jadi pengendalian diri saya mulai baik. Nah, setelah itu barulah saya mulai merasakan yang namanya profil konsisten. Sebelumnya depo konsisten juga, bukan berarti saya join ke Kang Jo terus saya bisa profil konsisten. Bahkan saya udah jadi admin pun saya masih depo konsisten, jujur. Saya masih depo konsisten. Saking putus asanya nih, saya telepon Kang Jo, curhat saya. Kok saya sebodoh itu? Tapi saya bukan menyalahkan Kang Jo. Justru saya bilang kenapa saya sebodoh itu. Iya. Orang yang biasanya nanya strategi dan yang saya jelaskan sampai dia bisa WD konsisten, ya kan? Sementara saya yang menjelaskan ke mereka, saya masih depo konsisten terus. Salahnya di mana? Ternyata pengendalian diri, Bang. Jadi mutlak memang yang paling utama persoalan nanti selalu masalah pengendalian diri. Balik lagi si sabar. Harus kenalan sama si sabar, Abang. Abang harus baik-baik sama yang namanya si sabar. Kalau ketemu sama si sabar, traktir dia makan, traktir dia minum, main gitar, ajak nyanyi, itulah sama si sabar. Jangan tengkar sama si sabar. Penyakit nanti. Jangan cari perbedaan. Itu Bang. Jadi Jangan cari sama si Nurat. contoh nyatanya itu ada di saya sebenarnya. Kan kata Kang Jo yang ngomong sendiri. Abang boleh tanya sama Kang Jo. Kang Jo bilang semua strateginya itu Kang Edi udah kuasai. Cuma nggak bisa ngendalikan diri. Itu yang bikin depo konsisten. Dan akhirnya ya saya asah pengendalian diri saya ya dari situlah. Baru saya ngerti, memang bener. Ngapain saya belajar strategi indikator lah, pola lah, apalah. Saya belajar itu semua, Bang. Saya tidur hanya 3 jam, Bang, sehari. Kenapa? Saya belajar sampai pagi. Tidur 2 jam, 3 jam, saya bangun lagi, saya belajar lagi loh. Ya. Saya sangat yakin itu, Bang. Saya belajar terus, makanya banyak strategi yang saya kuasai. Jangan pernah bisa tidur. Betul ya. Saya habis semua saldo baru bisa tidur. Enggak, saya nggak main loh, Bang. Saya cuma belajar strateginya pakai akun demo. Iya. Nah, makanya kenapa teman-teman grup kalau nanya, saya bisa jawab, Bang. Karena saya banyak menguasai strategi sebenarnya. Tapi akhirnya apa? Itu sampah semua. Nggak ada gunanya. Kenapa? Pak psikologi tadi ya. Ya. Kenapa? Sebenarnya bukan salah strategi juga. Tapi kita kurang paham. Jadi kita mikir, oh, misalnya nih, pola double pattern. Ya kan? Oh, kita nggak peduli trennya, uptrend, downtrend atau sideways, kita hajar terus. Asal ketemu yang sumbu atas, sumbu bawah, kita hajar. Ya kan? Oh, 2 candle merah kita buy, 2 candle hijau kita sell. Bukan seperti itu ternyata. Itu salah. Tren juga harus kita pelajari. Oh, ternyata pola double pattern itu cocoknya di sideways. Jadi nggak bisa kita pakai di uptrend atau Bisa downtrend. meratakan di Betul. semua situasi ya. Betul. Lihat musimnya. Ya, jadi kalau makanya saya sangat bersyukur kenapa saya saya bertahan dan saya mau jadi admin Kang Jo. Karena saya sangat bersyukur ketemu sama mentor yang mau mengedukasi saya. Kalau nggak mungkin sampai saat ini saya udah nggak Main megang-megang trading lagi. Karena saya udah putus asa, Bang. Dan akhirnya saya pun berusaha keras untuk jaga grupnya Kang Jo. Kenapa? Karena cuma satu-satunya orang yang mau edukasi member, tidak membisniskan member. Beda loh, beda. Orang bikin grup hanya trabar, tanpa edukasi. Itu namanya membisniskan Member. Kita nggak mau jelekin orang, ya kan? Nah, kalau trabar tanpa edukasi itu namanya juga sebenarnya pembodohan. Kenapa? Mereka tidak mau mencerdaskan membernya, ya kan? Kalau Kang Jo yang saya lihat apapun diomongin. Saat di Zoom
beliau selalu ngomong apapun. Semua strategi beliau dipaparkan ke semua member. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Termasuk beliau bikin video itu, beliau udah ngomong kan, Iya. sebenarnya saya berat juga untuk upload. Karena itu agak menipu. Khususnya ke pemula, kasihan. Pemula itu tertipu. Mereka ya nggak ada bedanya dengan abang. Merasa, wah ternyata cari duit gampang ya. Padahal bukan seperti itu. Makanya saya sebut itu pembodohan publik. Menipu bang. Jadi makanya Kang Jo waktu bikin video seperti itu pun beliau berat untuk upload ke YouTube. Beliau pun sempat diskusi dulu ke saya mau di-upload atau enggak. Karena beliau berat banget untuk upload. Kenapa? Beliau tidak mau sampai ada pemula yang tertipu, terbodohi gara-gara tergiur sama profit yang kayaknya gampang banget kan. OP 1 juta profit, 1.800.000 profit, enak banget lo nyari duit hari gini nyari duit kayak gitu, apa itu gitu. 3 juta. Itulah makanya kenapa saya akhirnya terus bertahan karena memang menurut saya, tapi ya saya nggak tahu menurut abang-abang ini, saya nggak tahu, menurut saya kayaknya nggak akan nemuin lagi mentor seperti Kang Jo. Coba aja cari. Karena saya udah banyak join group dan semuanya itu hanya terabar. Malah ada yang parahnya. Nggak usah takut strategi C5 C6 saya katanya. Ya kan? Pokoknya terabar dengan saya, nggak usah takut. Hajar aja. Dan C5 loss, hajar di C6 pasti profit. Bahkan saya berharap C5 kita loss supaya kompen di C6 kita profit lebih banyak. Saya waktu itu masih pemula, nggak paham psikologis, nggak paham MM, nggak paham strategi trading, sama sekali masih polos. Ya udah, karena ada perkataan seperti itu, saya ikut dong. Depo 3 juta, OP 100.000. Itu udah nggak sesuai MM sebenarnya. Tapi karena nggak paham dan tidak ada edukasinya di grup itu. OP di C5, loss. Ayo siap-siap kompen C6, pasti profit. Saya kompen di C6 300.000, loss lagi. Aduh, loss ya. Ya udah nggak apa-apa, tenang aja. Kita mulai lagi di C5 ya. Kompen kata dia. Kompen di C5, kompen lagi C5, loss lagi bang. Kompen terakhir di C6, loss lagi. Bangkrut saya. 3 juta, 4 kali OP habis. Selesai. Nah, saya waktu itu diam aja di grup. Cuma teman-teman grup yang marah. Udah ngoceh ya? Udah marah semua. Marah-marah semua. Nah, akhirnya saya cuma beberapa hari di situ saya keluar. Saya cari lagi grup lain, sama aja. Terabar, loss, hilang orangnya. Terabar, dia kasih sinyal, tap, kita loss. Oh dan lanjut nanti ya, nantinya itu nggak tahu kapan-kapan. Nanti berapa hari kemudian baru ada lagi tuh. Nah, terakhir ya makanya di Kang Jo. Kang Jo bilang, udah ya, ini sinyal terakhir. Nggak tahunya loss. Kan yang awal udah profit nih. Ini sinyal terakhir ya. Karena yang tadi udah profit ya, kata Kang Jo kan. Ini sinyal terakhir. Nggak tahunya loss. Lanjut kompen. Sampai terkompen baru stop. Nah, inilah yang saya cari. Dan bertanggung jawab dan mengedukasi. Betul. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Buy. Kenapa saya buy? Selalu begitu kan? Sell. Kenapa saya sell? Kan Kang Jo selalu begitu. Dan waktu lagi market jelek, dia pun kasih tahu. Hati-hati ya. Ah, Pakai akun demo aja deh. kalau nggak kuat. Ya.
ya kan? Atau market lagi jelek nih, bagusnya saya sih saranin pakai demo aja, ambil ilmunya aja. Itu yang selalu Kang Jo ngomong ke kita. Jadi dari situ jelas Kang Jo tidak mau merugikan member, bahkan mau membernya itu menjadi trader mandiri. Solo trader. Betul. Nah itulah kenapa akhirnya saya pun jadinya ya terus bertahan di Kang Jo. Udah hampir 1 tahun saya di Kang Jo. Oh, Lama. pertanyaannya ya kan, yang lebih menariknya, Koko pernah jumpa Kang Jo? Belum pernah. Belum pernah jumpa. Belum pernah. Walaupun saya jadi admin kepercayaan Kang Jo, saya belum pernah tatap muka sekalipun sama Kang Jo. Sudah. Gini. Jadi gini ceritanya nih. Sama Bandung. Iya. Iya, padahal sama-sama Bandung. Betul. Jadi waktu itu saya udah jadi admin pun karena kan saya mulainya dari pandemi Covid. Oh iya. Nah, waktu itu mau ngadain kopdar, tapi terhalang oleh PSBB, akhirnya gagal, batal. Terus Kang Jo sebenarnya mau bikin seminar. Kami carilah hotel-hotel yang bisa ngasih izin. Nggak dapat izin juga, batal juga. Nah, keburu saya pulang ke Stabat. Nah, setelah saya pulang ke Stabat, PSBB di Bandung itu mulai dicabut. Kan sempat kan, waktu itu sempat dicabut. Kang Jo bikin kopdar. Saya bilang sama Kang Jo, sentimen sama saya bilang. Saya udah ke Stabat saya udah pulang ke Medan baru bikin kopdar. Saya bilang, Kang Jo, enggak begitu Pak Edi. Enggak seperti itu. Ini mah kebetulan aja. Kamu udah berapa lama di sini? Sejak pulang dari sana? Udah lumayan lama juga. Ada 6 bulan? Ada. Ada. Karena kan percuma saya balik ke Bandung itu, ya kan? Karena Keluarga di sana tinggal 6 bulan. Ya nggak apa-apa. Karena kan anak sekolah. Yang penting kan tiap bulan kirim uang aja. Oh, gitu kok. Ya kan? Jadi gini, saya sebagai admin kan nggak harus deket-deket sama Kang Jo juga. Iya. Karena kan ini online. Ya ini semua digital ya. Dan sebenarnya ada bagusnya. Kang Jo ketemu sama member di Bandung, saya ketemu member di Medan. Betul. Kalau saya nggak lama di sini, kita nggak akan ngumpul begini nih. Betul. Kang Jo tahu ini, hari ini kita ada ketemuan di sini. Saya nggak mungkin nggak izin sama Kang Jo. Oh, Saya nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau nanti, ya kan, saya tanpa izin Kang Jo tanda tanya nanti. seolah ada belum juga di sana. Nah, ini ada apa nih Kang Edi nih? Ini Kang Edi ada apa? Lagi batu, Ngumpul-ngumpul bakwan. orang, ngumpul-ngumpul member Medan mau ngapain nih? Gigi pula nanti Ya. Bahkan tadi ada teman yang usul, yuk kita bikin grup khusus Medan yuk. Saya bilang saya nggak mau. Karena itu artinya bikin grup di dalam grup. Saya nggak mau. Itu melanggar aturan. Walaupun kita judulnya itu grup Medan. Walaupun kita kasih judul grup Medan, tapi tetap tidak bisa. Nah, abang-abang inilah saksinya. Semalam saya jujur untuk ngurus pertemuan ini, saya galau. Karena ada 92 orang yang mendaftar. Kalau kita kumpulin 92 orang, pasti stres ini. Ini kafe juga takut pasti. Iya, betul. Ini mau demo saya atau apa? datang orang banyak gitu. Betul nggak? Saya galau. Makanya saya kasih info ke abang-abang semua itu kan mendadak. Gara-garanya itu saya galau. Gimana nih caranya? Ya kan? Nah, kebetulan lah abang-abang ini nanya, gimana nih kelanjutannya? Sebelum yang lain nanya, abang-abang ini nanya, ya udah saya bikin grup. Saya kasih judul grup sementara bahas acara. Pertama kali berdua cuma. Kirain ngapain cuma 2 orang grupnya. Terus masuk lagi. Ya kan? Nah, terus kami bahas itu. Habis itu saya bubarin, saya keluarin semua, saya kik, saya keluar. Saya hapus lagi grup itu. Karena grup itu hanya untuk bahas acara ini. Jadi kalau grup itu saya pertahankan, itu bisa jadi salah nanti. Jadi saya kick semua. Jadi Saya bubarin. Kang Jo ini Siap. ternyata masih lazat atau
Enggak, udah punya anak. Oh, udah kok. Udah punya anak. Oh iya. Nah, memang masih muda. Umurnya baru 25 atau 26 itu. Masih bawah. Muda kali, sumpah. Aku 28. Belum profit. Sama kita lagi. Tapi aku lebih muda dari Kang Jo. Aku baru 17 kemarin. Sweet 17. Mungkin. Soalnya Kang Jo kan dari kacamatanya beda. Sinis banget loh sama saya loh. Iya aja kenapa sih sekali-kali bikin aku senang, heran loh. Lu besok-besok jangan minta sinyal lah ya sama gue ya. Bang, Oh iya benar-benar. Sama Kang Jo diajarin jujur ya. Bang, jauh loh setelah aturan abang bilang kayak ini ya. Jadi ceria itu di jalan. Wih, aku masih muda. Ya, aku masih muda. Makanya nggak ngerti loh. Daripada berbohong kan harus aku jujur kan. Kang Jo di Bandung daerah mana, Pak? Di Cimahi. Cimahi. Kalau saya di Kopo. Oh, dekat. Ya nggak terlalu jauh sih, agak dekat. Kopo sama Cimahi. Dan segitu dekat nggak pernah jumpa. Oh gitu ya. Iya. Dan segitu dekat nggak pernah jumpa ya. Ah itu. Dan admin pula gitu kan. Ya. Dan admin pula. Akhirnya member-member Bandung udah pernah tatap muka dengan Kang Jo. Bahkan Membernya. kemarin itu Membernya ya. ya bukber sama Kang Jo. Saya sedih banget sebagai admin. Admin kepercayaan beliau tidak pernah tatap muka sama sekali. Sedih. Dia nggak main di balik layar jadinya. Gara-gara situasi ini Bang ya. Ya itulah. Tapi nanti sih ya mungkin pas balik ya bisa lah. Misalnya si Kang Jo ini terus-terusan kapan sih Pak Edi balik ke Bandung katanya. Jadi Kang Jo itu pengen banget ketemu saya. Tapi ya itu. Oh, jadi daerah Cimahi dia ya. Ya. Tapi aslinya sebenarnya dari Garut ya, bukan asli Bandung. Asli Garut. Kang Jo itu asli Garut. Ya, asli Garut, tapi dia mungkin ikut orang tua ya pindah ke Bandung. Namun orang tua kok ikut Kang ini tinggal ke sana atau tetap di tempat asal? Sekarang ini kalau nggak salah ibunya Kang Jo itu di Garut. Oh, tetap di situ. Ya. Itu yang terabar waktu apa namanya? Waktu bulan puasa kan? Nah, kan di Garut kan? Oh itu Di rumah ibunya. Oh, iya dia bilang lagi di rumah orang tua. Nah, itu. Oh, itu. Di Garut. Itu. Jadi kalau basicnya dia sebelum ke Binomo di Olimtrade. Di Olimtrade. Itu di Olimtrade yang lama. Bahkan waktu masih belajar trading pun di Olimtrade Kang Jo. Iya, saya penasaran aja sih bagaimana dia awalnya bisa pintar trading gitu kan. Kalau gitu pertanyaannya, awalnya kok Akang itu setelah apa awalnya langsung ke trading bekerjanya atau ada kerja dulu dia? Siapa? Si Akangnya. Kang Jo. Akang Jo. Kerja dulu atau gimana? Setahu saya sih Kang Jo begini. Kang Jo itu musisi. Jadi Kang Jo itu kuliah di kalau di musik. Iya, jurusan musik. Ah. Jadi dia musisi sebenarnya. Jadi Kang Jo itu dia sambil sama teman-temannya ada acara-acara gitu kan, ngisi acara. Nah, itu sambil belajar trading. Begitu ceritanya. Belajarnya ini Jadi sekarang udah full di trading ini. satu teori ada Ya, Bapak juga? kalau saya sih iya. Kan saya kan tadi udah cerita, gara-gara bangkrut usaha, akhirnya beralih ke trading. Yang tadinya anti ya, tadinya anti. Nah, misalnya kan ada modal di sini buat usaha lagi kan. Ya, kalau Bang Jo mulai merambah ke bisnis yang lain. iya, yang di Kalimantan itu. Kalau saya belum, Pak. Kan saya baru mulai bisa profit. Kan belum terlalu lama profitnya, baru mulai bisa. Udah memang sudah bisa konsisten profit itu. Itu kan abang itu udah intip waktu hari Jumat kemarin. Kan udah intip dia. Tanya abang itulah. Hari Jumat intip dia. Keluarin profit 8 juta. Enak, jadi udah kalau ini 500 per hari bisa ini. Ya, 600 sampai 1 juta sebenarnya bisa. Yang penting main sabar. Yang penting punya psikologis dan MM yang bagus.
ya kan? Strategi cukup 2-3 pola candle pun itu udah bisa bikin abang profit konsisten. Bisa kita nunggu momen itu ya. Yang penting sabar. Makanya saya bilang, abang kalau ketemu si sabar, kasih nyanyi, kasih tua, ya kan? Ajak baik-baik, jangan ajak tengkar. Ajak tengkar nanti si sabarnya pergi. Resign. Sampai sabar. Kalau saya bakalan Abang jangan ajak tengkar si sabar. saya kan Apapun salahnya, udahlah, tetaplah kita damai-damai. Harus sabar juga lah. Sama Kuwait ini kita dekat-dekat. Terus kalau bicara musisi, sebenarnya orang kita Batak itu kan jago-jago loh nyanyi, main gitar. Iya. Apalagi kalau udah kena tua, Iya. ada gitar, saudara semua kita. Ya bener kan? saya yakin akan sukses besar. Kebetulan saya musisi lama, Nah, cuman sempat berani. Tapi jangan trading pakai tua. Betul. Mabuk nanti, Pak. Mabuk. itu buat si sabar. Oh, itu Iya kan? betul. Ya, kalau kita lagi Saksang, itu bisa nanti kita bayangkan akan berakhir di mana candlenya. Dan tempat tidurnya. jadi kalau ada jumpa si sabar, ya kan, abang sediakan saksang tua sama gitar, amannya itu bang. Jangan dipikiri kali, Bang. Nah, ya kan? Jadi gini, sebenarnya tuh ya bang ya, jangan terlalu pusing lah. Yang penting gini, psikologis, jangan terlalu pede. Baru profit sedikit, saya udah hebat, saya udah jago trading. Itu sumber kehancuran juga bang. Sabar, tunggu momen, ya kan? Jangan buru-buru. Jangan tiap candle maunya OP kayak cewek-cewek tadi. Iya. Kayaknya saya selama ini masih Kan tadi denger kan, aku Iya. tegur mereka. Kalau nggak ditahan, mereka udah open semua, open candle semua. Tapi Bang Sinurat dengar, aku tegur mereka. Kalian jangan tiap candle maunya OP terus. ya karena asik kita ngikutin bang. Nggak Habis bisa. itu pasti ke sini, habis itu pasti ke sini kan. Nggak bisa, nggak ada ilmu pasti. Enak aja, pasti ke sini, pasti ke situ. Kata siapa? Malah dari tadi aku karena dibilang Koko ini baik terdengar, aku berani-beranian cuma sekali. Kalau mereka udah banyak kali open itu. Dari tadi aku bilang buy, sell. Ternyata mereka pakai real semua. Aku bilang aku yang jantungan ini. Kalau akan saya bilang berdegong ini. Gitu ya kayak. Sempat terakhir juga. Perjanjiannya pakai demo. Iya. Mau belajar yang namanya momen kan. Ya saya mau jelasin, ini momen loh gitu kan. Dia sambil nyelam minum air tuh, itu dia. Aku bilang, kalian kalau mau Hampir tenggelam. Memang kalau ada saldo real, nggak tertahan. Nggak bisa kita tahan kalau masih tapi nggak salah karena masih dulu ya. itu yang tadi aku bilang. Sebenarnya aku tadi itu inilah pengacaunya ini nih. Adanya acara ini juga dia. Adanya Trabar tadi juga dia. Kenapa? Saya itu dari tadi nahan ini laptop saya simpen aja di belakang saya. Saya nggak mau pegang HP, taruh pinggir. Minum kopi, ngajak ngobrol abang-abang ini aja. Inilah yang sibuk. Udah datangnya terlambat, begitu datang laptop taruh di meja. Saya udah lihat begini, bahaya ini anak. Saya bilang, saya diam dulu aja. Saya pura-pura bego aja. Saya terus ngobrol sama abang-abang ini. Ini udah sibuk aja dia nyalain. Sampai dilap kita laptop dilap. Terakhir Kapan ini oke itu? Terakhir dia bilang apa? Ayolah, mulai Trabar lah katanya. Benar-benar pengacau ini. Dia yang bilang gara-gara hari Jumat dia ke Stabat, dia bilang, "Ayolah, sekali-kali ke Medan kita bikin acara," katanya. Nah, udah bikin acara yang tadinya cuma kenalan sama sharing-sharing. Bukalah laptop dia, bukalah market dia. Ayolah kita Trabar. Ini udah datangnya terlambat, pengacau pula ya kan.
Oke kok, ini aku ini sudah kok. Oke, sekian dulu obrolan santai kita dengan Mas Edi. Nah, Mas Edi. yang pakai tar ya, bahaya. Ini kita tadi ngobrol santai ya. Sekian dulu video dari kita.